Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan netizen, ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman. Beliau kembali menunjukkan dirinya sebagai seorang akademisi. Menanggapi Habib Ali Zainal Abidin, Ketua Naqabatul Ashraf Rabitul Alawiyah, dan Syekh Mahdi Ar-Roja'i. Tulisannya akan seru. Sebetulnya kemarin-kemarin banyak sekali netizen yang menyinggung tentang ini. Dan kembali di sini Kiai Haji Imaduddin Utsman selalu memberikan tanggapan terhadap sanggahan-sanggahan yang memang menurut beliau sendiri ini layak untuk ditanggapi atau perlu untuk ditanggapi. Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf, Ketua Naqabatul Ashraf Al-Kubro, selanjutnya disebut sebagai Ketua NA, yang merupakan lembaga pemeliharaan nasab di bawah Rabitul Alawiyah, membuat sebuah video tentang ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Ahmad bin Isa. Video tersebut diunggah oleh Sikam TV pada 10 Mei 2023 dengan judul Ketua Naqabatul Ashraf Al-Kubro angkat bicara Al-Habib Zainal Abidin As-Segaf. Sebelum saya lanjut, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan bahwasanya untuk sejauh ini, ya, antara penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman dan pihak para habaib, ya, tulisan terakhir Kiai Haji Imaduddin Utsman itu belum ada yang membantah. Ya, tapi ini ada orang yang sedang membicarakan tentang nasab Ba'alawi. Kemudian di sini Kiai Haji Imaduddin Utsman menanggapi kembali dengan tulisannya. Jadi begitu ya. Selain itu telah sampai kepada penulis selembar kertas yang berisi pendapat seorang pakar nasab yang bernama Syekh Mahdi Ar-Roja'i, yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi telah masuk sebagai keturunan Ahmad Al-Muhajir. Oh, berarti memang ada surat dari pakar nasab, ya, yaitu Syekh Mahdi Ar-Roja'i. Dan ini surat nasabnya telah sampai, atau surat tentang nasab tersebut sudah sampai kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan beliau menanggapi melalui tulisan ini. Ini saya dapat dari beliau langsung, teman-teman, linknya. Tapi teman-teman bisa akses secara langsung juga di website Nahdlatul Ulum. Alhamdulillah sekarang websitenya sudah bisa diakses kembali. Pertama, penulis akan menanggapi tentang video Ketua NA yang disampaikan Ketua NA tersebut relatif sama dengan yang disebut Habib Hanif Al-Attas. Namun ada beberapa hal yang dapat penulis tanggapi. Di antaranya, Ketua NA menyatakan bahwa penulisan nasab Ba'alawi sudah berlangsung sejak masa Syekh Salim bin Basri, yaitu abad ke-7, awal-awal abad ke-7, tahun 604 Hijriah. Syekh Salim Al-Basri, menurut Ketua NA, adalah Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dari internal keluarga Ba'alawi. Nah, ada catatan keluarga internal Ba'alawi. Yang kemudian kalau kita lihat bagaimana tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman, beliau ini, penulis ini atau Kiai Haji Imaduddin Utsman ini banyak sekali menemukan tokoh-tokoh internal Ba'alawi itu yang tahqiqnya itu bermasalah. Menurut Ketua NA, Syekh Alim bin Basri menulis sebuah kitab nasab bernama Asy-Syajarah Al-Kubro. Jika pada masa itu betul dari keluarga Alawi sudah ada seorang ulama yang sekaligus seorang nasabah atau ahli nasab yang menulis kitab-kitab, maka seharusnya semakin mudahlah bagi ulama nasab lain untuk mendeteksi keluarga Alawi untuk dicatat di kitab nasab mereka. Ini logika, jawaban logika dari Kiai Haji Imaduddin Utsman. Itu kan dari Habib tersebut atau dari ahli nasab tersebut mengatakan bahwasanya di abad-abad itu, ya abad 7, abad 6 itu, rentan abad segitu, ada ulama-ulama yang banyak sekali dalam pakar nasab, ya. Justru dibalik oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, kalau banyak ahli nasab di era itu, seharusnya lebih mudah lagi untuk mengakses Ba'alawi ini. Kok yang terjadi malah sebaliknya, kira-kira begitu. Nah, namun nyatanya pada abad ke-6 dan abad ke-7, artinya kisaran abad 700, abad 800 Hijriah, nasab keluarga Ba'alawi tidak tercatat dalam kitab-kitab yang mencatat keturunan Nabi Muhammad SAW, dan nama Syekh Salim Al-Basri maksudnya adalah nama yang majhul, nama yang tidak diketahui atau tidak dikenal. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, kan begitu dalam kalangan ulama nasab pada masa itu. Nah, kitab Tabaqatun Nasabin, yaitu kitab-kitab yang memuat para ahli nasab sepanjang zaman, karya Abu Bakar Az-Zaid,
pun itu tidak menyebut nama Syekh Salim Al-Basri sebagai salah seorang ahli nasab yang mempunyai kitab. Nah, ini berarti Kiai Haji Maduddin Utsman ini dalam hal ini memang sangat kompeten ya, dalam soal nasab dan dalam soal tarikh. Wabil khusus tarikh-tarikh tentang para ahli nasab. Beliau ini kalau saya bacakan dari bagaimana beliau menulis tentang kelenturan berbahasanya ini, beliau sudah sangat sudah sangat menguasai. Begitu ya. Lalu dari mana kita dapat mengkonfirmasi bahwa benar Syekh Salim Al-Basri ini pernah menulis sebuah kitab yang berjudul Asy-Syajaratul Kubra? Penulis meyakini berdasarkan data-data ilmiah bahwa penisbatan keluarga Alawi kepada Nabi Muhammad SAW dimulai sejak Habib Ali As-Sakron. Ini yang sering berulang-ulang saya sebutkan. Ya, penisbatan nama Ubaidillah ini baru terjadi kepada eranya Habib Ali As-Sakron, hasil interpretasinya beliau Habib Ali As-Sakron kepada kitabnya Al-Jundi. Ya, gimana kitabnya Al-Jundi ini kitab yang ada pada abad ke-8 tahun 700-an. Nah, kemudian Al-Jundi ini menyebut nama Abdullah yang kemudian itu diinterpretasi oleh Habib Ali As-Sakron ini sebagai Ubaidillah. Nah, pertama kalilah di situ ya, nama Ubaidillah dikenal. Jika betul Syekh Salim Al-Basri ini merupakan kitab pada tahun 590 Hijriah seperti yang disebutkan Ketua NA, pertanyaannya kenapa Habib Ali As-Sakron tidak menyebutkannya? Mengapa justru yang dijadikan rujukan Habib Ali As-Sakron adalah kitab Al-Jundi? Ini pertanyaan yang masuk akal. Kalau memang ada di abad ke-6 itu, kenapa Habib Ali As-Sakron ini malah merujuknya kepada Al-Jundi? Padahal Habib Ali As-Sakron ini adalah pakar ya dalam bidang sejarah, dalam bidang tarikh ya. Artinya memang fokus ke situ. Lalu kalau memang betul kitab tersebut yang lebih dulu dari kitab Al-Jundi itu masyhur, kenapa tidak dirujuk? Yaitu ketika ia berkesimpulan bahwa Ubaid, leluhurnya itu adalah orang yang sama dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Di dalam kitab Al-Burqah, halaman 135, Habib Ali As-Sakron menyebut nama Salim bin Basri. Nah, ini. Ya, mungkin kita berpikir bahwasanya mungkin Al-Basri tersebut tidak dikenal, justru disebut di dalam kitab Burqah tersebut, ya. Tapi kok kenapa Habib Ali As-Sakron ini merujuknya kepada Al-Jundi? Ini sangat detail sekali ya. Kiai Haji Maduddin Utsman ini sangat teliti sekali, telaten sekali sampai segininya. Tetapi ia tidak menyebutkan bahwa Salim bin Basri mempunyai kitab nasab. Padahal disebutkan oleh Ketua NA bahwa pendiri Naqobatul Ashraf Al-Kubro adalah Habib Umar Mudhor yang wafat 833 Hijriah. Kalau kita sejauh ini teman-teman menyimak dari keterangan dari NA tersebut, Ketua Naqobatul Ashraf dan telahan Kiai Haji Maduddin Utsman, kalau kita melihat bagaimana beliau menjelaskan di dalam video Sikam TV dan bagaimana penulisan artikel ini Kiai Haji Maduddin Utsman, ini teliti sekali Kiai Haji Maduddin Utsman ya. Ya, melebihi teliti siapa Ketua NA tersebut. Ya, bukan bermaksud membandingkan. Saya hanya membandingkan dari karyanya, ya, dari yang dikeluarkannya. Padahal disebutkan oleh Ketua NA bahwa pendiri Naqobatul Ashraf Al-Kubro adalah Habib Umar Mudhor yang wafat 833 Hijriah, lalu dilanjutkan oleh Habib Ali As-Sakron. Itu sesuatu hal yang aneh jika Habib Ali As-Sakron sebagai Naqobatul Ashraf pada zamannya tidak mengetahui kitab Asy-Syajaratul Kubra, tetapi Ketua NA sekarang mengetahuinya. Nah, padahal jaraknya sudah 854 tahun sejak ditulis tahun 590 Hijriah. Kemana saja kitab itu selama itu? Ya. Ini satire, pertanyaan satire. Penentuan usia manuskrip dalam penelitian filologi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu evidensi internal dan evidensi eksternal. Evidensi internal adalah penentuan usia naskah berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam naskah yang diteliti. Keterangan itu terdapat dalam manggala atau keterangan di awal karya, dan kolofon, yaitu keterangan di akhir karya. Cara tersebut digunakan untuk menentukan saat paling awal karya itu ditulis. Ya, ini sudah berkaitan dengan membawa teori dari filologi, teman-teman ya. Evidensi internal, evidensi eksternal adalah penentuan usia naskah didasarkan data yang terdapat di luar naskah. Penentuan ini menggunakan tiga cara, yaitu penyebutan nama karya pada karya lain, prasasti, dan pembanding penggunaan bahasa pada karya yang diperkirakan sejaman. Para filologi juga menggunakan metode watermarks
dalam menentukan usia sebuah manuskrip, yaitu dengan melihat jenis kertas yang digunakan. Sebuah manuskrip memang bisa direkayasa, tetapi ilmuwan punya cara untuk meneliti keaslian dengan metodologi ilmiah. Sekali lagi di sini kita berbicara ilmiah. Menjawab Syekh Mahdi Ar-Raja'i, para pendukung nasab Ba'alawi nampaknya meminta bantuan Syekh Mahdi Ar-Raja'i untuk memperkuat dalil ketersambungan nasab mereka. Dengan selembar surat yang ditandatanganinya, Syekh Mahdi Ar-Raja'i menyatakan bahwa nasab Ba'alawi telah masyhur sebagai keturunan Ahmad Al-Muhajir. Surat itu ditandatangani pada 15 Ramadan beberapa hari yang lalu. Penetapan yang tanpa dalil sama sekali atau sama saja bukan penetapan, hanya pendapat yang layak diabaikan. Oh, yang layak diabaikan ya. Yang kita butuhkan adalah dalil, bukan pendapat pribadi. Ini kalau pakai bahasanya Gus Jaka kemarin atau Kiai Zaini, Kiai Maduddin ini butuh tomat, kok malah dikasihnya piring. Nah, jika ada sebuah dalil yang kuat, maka semua orang akan berkesimpulan yang sama. Jika tidak ada dalil, maka pendapat itu pendapat yang bisa dipengaruhi hal-hal lain. Dan setiap orang bisa berbeda tergantung hal yang mempengaruhinya itu. Sebetulnya, meminta Syekh Mahdi Ar-Raja'i untuk berpendapat atau membuat surat khusus bahwa nasab Ba'alawi diakui itu sama sekali tidak diperlukan. Karena memang beliau dalam kitabnya sudah mengakui nasab Ba'alawi walau tanpa dasar yang jelas. Jadi seharusnya pembela nasab Ba'alawi ini tinggal tunjukkan kitab itu bahwa Syekh Mahdi Ar-Raja'i, ulama dari Iran, menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Tidak mesti harus meminta beliau membuat surat pernyataan khusus. Ini benar-benar Kiai Haji Maduddin Utsman ini sangat sangat tegas sekali dan sangat gentle sekali ya. Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani ini. Lihat dalam kitabnya Al-Mu'aqibun min Ali Abi Thalib alaihi salam, juz 2 halaman 419. Ia menyebut anak Ahmad bin Isa berjumlah 4, Muhammad Ali, Husain dan Ubaidillah. Ya. Pertanyaannya, dari mana beliau menukil bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah? Jika dari kitab, lalu kitabnya apa? Kitabnya namanya kitab apa? Jika dari selain kitab, lalu alasannya apa? Beliau tidak menjelaskan secara rinci. Beliau hanya menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa berjumlah 4, Muhammad, Ali, Husain, dan Ubaidillah, tanpa menyebutkan referensinya. Ada ungkapan menyatakan, nahnu ashabud dalili haitsuma yamilu namilu. Kami adalah ashabud dalil, orang yang berpatokan kepada dalil. Kemana saja dalil menuju, di situ kami menuju. Sementara apa yang dilakukan Syekh Mahdi Ar-Raja'i tidak punya dalil, maka pendapat itu pendapat yang tertolak karena belum bisa menyambung keterputusan nasab Ba'alawi tersebut selama 550 tahun. Ini versinya Kiai Haji Maduddin Utsman. Kalau menggunakan versinya salah satu website resmi di dalam Yaman itu, website Yaman itu terputus selama 700 tahun karena kitab yang dirujuk di dalam website tersebut adalah kitab Tuhfatut Thalib, di mana ini lebih akhir daripada kitab yang digunakan atau yang dijadikan rujukan Kiai Haji Maduddin Utsman, kitab As-Suluk ya. Namun penyebutan Syekh Mahdi Ar-Raja'i bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad mempunyai hikmah, yaitu hilangnya keraguan akan keabsahan Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kenapa? Ini satir ya. Kiai Haji Maduddin Utsman ini satir, ahli satir, menyindir ya. Karena kitab tersebut ditahqiq oleh Syekh Mahdi Ar-Raja'i. Sebetulnya pentahqiqan kitab itu dipermasalahkan. Dianggap penisbatan Imam Fakhrur Razi sebagai pengarang kitab tersebut hanya ulah oknum pentahqiq yang berideologi Syiah yang membenci keluarga Ba'alawi yang Sunni. Hal demikian tidak terbukti karena walau kitab yang ditahqiqnya yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak menyebut Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad, Syekh Mahdi Ar-Raja'i dalam kitabnya sendiri menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Hal tersebut menunjukkan kejujuran ilmiah pentahqiq kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dan kekuatannya untuk dijadikan pegangan para pemerhati nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Adapun penyebutan Syekh Mahdi Ar-Raja'i terhadap Ubaidillah sebagai anak Ahmad menurut penulis mungkin karena beliau menukil dari kitab Nasab Tuhfatut Thalib atau kitab Al-Burqah. Yang keduanya tidak mempunyai ketersambungan dengan kitab-kitab sebelumnya. Ditulis oleh Imaduddin Utsman atau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.